Oke, dalam video kali ini kita akan melihat tipe data dan variabel dalam Java. Ya, dalam Java sendiri terdapat 4 kelompok variabel. Yang pertama yaitu integer. Ya, integer sendiri merupakan angka tanpa koma. Lalu ada juga floating point. Floating point adalah angka yang ada komanya. Lalu karakter, ya. Karakter ya A, B, C, lalu ada juga karakter add ya dalam kurung dan seterusnya. Lalu ada juga boolean. Boolean merupakan true atau false ya. Kita lihat dulu yang integer. Ya, integer sendiri mempunyai 4 tipe. Yang pertama adalah byte, lalu ada short, ada int, lalu ada juga long. Yang membedakan keempatnya ini merupakan rentangnya. Jadi byte itu yang rentangnya paling kecil dan long yang paling besar. Ya, byte itu sekitar dari min 128 sampai 127 ya. Kalau short itu dari min 32.000 sekian sampai 32.000, int itu dari min 2 miliar sampai 2 miliar dan long itu saya lupa. Long itu pokoknya besar sekali ya. Dari min 9 sekian gitu ya. Jadi long itu yang paling besar. Oke, kita bisa coba yang integer ya. Jadi kita akan lihat juga cara untuk mendeklarasikan sebuah variabel di Java. Ya, hampir sama dengan C++ ya. Pertama kita sebutkan dulu tipe datanya. Misalkan di sini saya membuat byte ya, tipe data byte dengan identifier apa? Dengan variabel apa? Misalkan byte ini mau saya tampung di A ya, nilainya. Lalu oke, ini tahap deklarasi. Misalkan terus kita berikan nilai A ini 10 gitu ya, sesuai dengan batas rentangnya. A10, lalu kita akan coba lihat isi dari A. Oke, pakai sort. Ya, kita compile F6. Oke, 10. Ya, di sini dapat dilihat bahwasannya isi dari A adalah 10. Ya, ini adalah cara untuk mendeklarasikan variabel berdasarkan tipe data. Ya, cara yang sama akan bisa kita lakukan untuk short, int ataupun long. Oke, kita akan lanjut ke floating point. Ya, floating point sendiri merupakan bilangan dengan koma. Ya, ada dua tipe. Yang pertama adalah float, yang kedua adalah double. Nah, ini sedikit unik. Ya, kita akan lihat. Coba kita deklarasikan sebuah float A, lalu kita float adalah bilangan yang menggunakan koma ya. Misalkan di sini saya berikan nilai pi gitu ya, 3,144. Nah, di sini A ini akan error ya. A ini akan error. Ya, padahal di sini kan kita menampung floating point. Nah, di Java sendiri ternyata ketika kita membuat bilangan seperti ini defaultnya dia akan menjadi double ya, double. Kalau kita kasih double di sini, dia tidak akan error. Nah, double ya, nggak akan error di sini. Tapi kalau kita kasih float, dia jadi error. Nah, cara untuk mengatasi keeroran ini ya, kita bisa rubah double ini menjadi float dengan dua cara. Yang pertama adalah kita meletakkan f di belakangnya. Ya, nanti dia akan jadi float. Ya, di sini sudah tidak error ya. Kita coba sort F6. Ya, tidak akan error. Atau kita juga bisa menggunakan float di sini, float. Ya, kita casting. Ya, ini namanya casting. Kita casting ke float. Oke, kalau kita compile juga di sini, dia tidak akan error. Oke, ini adalah float ya, ini adalah floating point. Double lebih simpel lagi, double hampir sama caranya dengan yang ini tadi. Oke, kita punya yang lain adalah karakter ya. Karakter sendiri kita bisa langsung coba ya, dia diidentifikasikan dengan tipe data char. Oke, char, kita akan langsung coba char ya. Misalkan char A, kita tampung yang merupakan isinya adalah A. Oke, kita coba sort A ya, kita lihat apakah hasilnya. Tentu saja A besar. Lalu kita juga bisa coba dengan angka ya. Kita coba dengan angka, apa hasilnya? Ternyata A besar juga ya. 65 merupakan bilangan ASCII dari A besar ya. Kalau 66 merupakan B dan seterusnya. Ya, jadi ketika kita mengassign sebuah bilangan seperti itu, yang akan dibaca adalah ASCII-nya. Oke, selanjutnya kita punya yang terakhir adalah boolean ya. Boolean ini menggunakan identifier adalah bool gitu ya, bool. Bool ini kita bisa isikan dengan boolean. Oh, sorry. Yang bool itu C++ ya. Yang boolean itu adalah Java. Oke, boolean A sama dengan. Nah, di sini kalau kita lihat sedikit tips ya, kalau di NetBeans kalau kalian mau membuka auto complete-nya, kalian bisa tahan kontrol lalu spasi. Ya, kontrol dan spasi akan membuka auto complete-nya di situ. Ini cukup berguna ya, cukup berguna. Di sini kalian bisa pilih, ternyata untuk boolean kita bisa pakai false atau true. Kita coba true. Oke, titik koma. Kita coba compile di sini ya, ternyata dia true, atau kita juga bisa isikan dengan false. Kita coba
false. Ya, ini adalah 4 tipe data dasar ya, 4 tipe dasar dari apa tuh? 4 tipe data dasar dari Java. Oke, selanjutnya sebenarnya ada string ya. String sebenarnya bukan tipe data dasar dari Java, tapi kita akan pisahkan pembahasannya string. Ya, string merupakan objek yang disusun ya, string merupakan objek. Ntar kita akan lihat dalam seksi tersendiri.